Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua orang ketika mau beli HP baru pasti maunya HP dengan spesifikasi yang cakep dan serba bisa. Paket super lengkap lah pokoknya. Tapi tetap tidak mau dengan harga yang terlalu mahal alias standar aja. Dan kalau kamu mau HP yang seperti itu, mungkin HP yang satu ini cocok buat kamu. Ini adalah Infinix Note 11 NFC 6/128GB yang dijual dengan harga 2,4 jutaan pada saat flash sale perdananya. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas lengkap HP yang satu ini, mulai dari segi desain, spesifikasi, dan performa hingga kameranya. Jadi pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir supaya kamu tahu kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa HP dari Infinix yang satu ini. Kalau bicara masalah desain atau tampilan, yang ada di pikiran saya cuma dua kata, yaitu mewah banget. Seperti yang kamu lihat, untuk harga 2 jutaan, HP ini menawarkan desain yang cakep dan mewah. Apalagi untuk ketebalan bodinya, HP ini tergolong cukup tipis, cuma 7,9 mm. Dengan bentuk bodi yang flat atau kotak, bikin looknya makin cakep dan berasa nyaman saat digenggam. Untuk cover belakangnya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang matte atau doff, tapi tetap berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Dan yang saya suka di sini, untuk cover belakangnya ini tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan atau sidik jari saat dipegang, tidak menggunakan soft case seperti ini. Untuk sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power dan memiliki responsif yang cukup lumayan cepat. Lalu untuk tampak depan atau layar, sayangnya HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan diameter kamera yang cukup besar. Untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi yang sudah Full HD Plus 1080x2400 pixel. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel layar AMOLED. Jadi kamu nggak usah khawatir untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layarnya, karena HP ini sudah memiliki komposisi warna yang bagus banget. Sangat berasa nyaman saat digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game. Pokoknya mantep lah. Dan nggak cukup di situ aja, HP ini juga sudah dilengkapi dengan AOD atau Always On Display yang memiliki tampilan jam lumayan banyak. Cuman yang sedikit disayangkan, untuk AOD-nya ini nggak bisa always on seperti di HP Samsung. Tapi nampilnya cuman saat kita ketuk layarnya satu kali atau angkat HP-nya. Jadi kayak kurang mantul aja rasanya. Tapi seenggaknya lumayan aja lah daripada nggak ada sama sekali. Pokoknya dari keseluruhan desain yang ada, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Karena dengan harga yang relatif terjangkau, HP ini memiliki desain yang mewah serta bodi yang solid dan kokoh. Apalagi ditambah dengan kualitas layar yang memanjakan mata. Kalau kamu lagi cari HP dengan harga 1 juta lebih sedikit, mungkin HP yang satu ini cocok buat kamu. Karena dijual dengan harga 1,2 jutaan. Untuk spesifikasi atau dapur pacunya, HP ini dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 6GB dan internal memorinya 128GB. Ada juga yang varian 4/64GB. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu. Untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52MC2. Yang dimana chipset ini merupakan chipset yang cukup powerful di kelas harganya. Karena sudah sangat cukup nyaman dan lancar kalau hanya digunakan untuk kebutuhan multitasking harian. Di sini saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile. HP ini mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi, Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya di HP ini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, bikin kita betah untuk mainin game yang satu ini. Kalau untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends jangan ditanya, karena sudah pasti lancar jaya dan cukup playable juga. Walaupun settingan grafiknya belum sampai ultra, bukan masalah buat saya, karena HP ini sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus dan jernih, serta nggak bikin mata cepet capek atau pegel. Pokoknya mantep lah, untuk harga 2 jutaan saya no komplain dengan performa gaming yang dihasilkan. Lalu untuk masalah daya tahan atau baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi dayanya sudah fast charging 33 watt. Bisa dibilang paling tinggi di kelas harganya. Jadi kamu nggak usah khawatir, karena isi daya di HP ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak sampai 2 jam. Di sini untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskop juga sudah hardware. Jadi wajar aja kalau dipakai buat main PUBG Mobile sangat cepat responsifnya. Dan nggak cukup di situ aja, sensor NFC juga sudah ada di sini. Bikin HP ini tambah paket lengkap di segmen harganya.
Sedangkan untuk urusan UI-nya, HP ini berjalan di Android 11 basis XOS 10.0, yang dimana ini merupakan UI terbaru dari Infinix, karena memiliki tampilan yang lebih fresh dan kekinian, terutama di bagian pusat kontrol dan tampilan menunya. Fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Dari semua spesifikasi dan performa yang dihasilkan, kalau cuma buat kebutuhan multitasking harian atau kerja dan kebutuhan main game, HP ini sudah sangat mampu berjalan dengan baik dan lancar. Untuk poin yang terakhir, kita akan bahas ke sektor kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Infinix Note 11 NFC dibekali dengan setup triple kamera, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lensa QVGA. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan LED flash. Bakal sangat membantu saat foto selfie di kondisi minim cahaya. Lalu untuk masalah fitur kameranya, kamu nggak usah khawatir karena HP ini memiliki fitur kamera yang tergolong lengkap. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion sudah ada. Bahkan untuk fitur ultra steady video juga sudah ada, baik di kamera belakang atau kamera depan. Jadi bisa dibilang menang banyak di sini karena jarang banget ada HP harga segini sudah punya ultra steady baik di kamera depan dan kamera belakang. Dan untuk hasil jepretan kameranya sebagus apa? Seperti biasa, silahkan kamu lihat dan nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau dari apa yang saya lihat, hasil jepretan kameranya sudah terlihat cukup bagus di kelas harganya. Gambar terlihat detail dan tajam dengan saturasi warna yang cukup baik, walaupun sebenarnya sedikit ngejreng menurut saya. Untuk tingkat kecerahan gambarnya juga sesuai, jadi kelihatan cakep aja rasanya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan resolusi sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah merasa lebih dari cukup. Karena gambar yang dihasilkan juga terlihat bagus dan tajam dengan komposisi warna yang pas. Dan bisa dibilang kamera depannya ini sangat cocok buat kamu yang doyan selfie. Pokoknya dengan harga 2 jutaan untuk urusan kamera saya no komplain di sini. Karena HP ini memiliki hasil jepretan gambar yang bagus dan masih sangat bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Apalagi fitur kamera yang ditawarkan juga banyak. Mungkin yang sedikit disayangkan tidak ada lensa ultrawide saja. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Infinix Note 11 NFC. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan untuk perekaman videonya, HP ini bisa sampai ukuran 2K atau 1080 di 30 frame per second. Dan di sini juga untuk ultra stabil videonya sudah aktif ya. Oke, kita buat jalan santai kurang lebih akan seperti ini. Di sini maaf kalau misalnya suaranya agak bising karena ini anginnya cukup lumayan kenceng ya. Tuh, oke. Jadi maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas atau gerumbuk keberbuk. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini sama di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Oke, silahkan kamu nilai untuk kualitas warnanya. Oke, warna kulitnya, keadaan sekitar. Sama yang gak kalah penting yaitu kualitas suara yang saya hasilkan. Oke, ini kita coba buat jalan santai. Dia hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat dari layarnya, ini sih sudah cukup bisa diandalkan menurut saya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2,4 jutaan, HP ini menawarkan banyak kelebihan untuk konsumen. Di antaranya yaitu desain yang cakep dan mewah, spesifikasi yang cukup mumpuni, performa lancar, kecepatan charging super ngebut 33 watt, UI yang stabil, nyaman, serta banyak fitur di dalamnya. Kalau butuh NFC juga sudah ada. Dan yang gak kalah penting, hasil kameranya juga bagus dan bisa diandalkan. Pokoknya mantep lah, bisa dibilang HP ini sudah paket super duper lengkap dan sangat menang banyak di kelas harganya. Jadi pas banget nih buat kamu yang mau HP serba bisa dan serba ada tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, yang paling terpenting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.